Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah lama ya kita nggak melakukan beberapa update kabar nih di channel YouTube kita tentang hal-hal yang terkini. Saat ini kita mau bahas tentang Web2. Seperti yang kalian udah lihat di judul sama di thumbnail. Apakah benar kalau Web2 itu sudah is dead, mati? Apakah memang kita bisa melihat bahwa potensi yang ada dari Web3 ini bisa menggantikan itu? Nah, hari ini kita mau bahas nih, karena mungkin kalian udah lihat di beberapa surat kabar untuk di beberapa media sosial bahwa harga saham beberapa perusahaan ternama yang besar kayak Amazon dan Meta itu semua pada jatuh dalam. Jadi kita mau bahas itu kenapa dan apakah ada dampaknya ke kripto. Oke, let's go. Sebelum kita masuk topik video hari ini, ada iklan lagi dari Pintu guys. Jadi kali ini kita mau nunjukin beberapa hal yang in-depth terkait aplikasinya sendiri. Kalau untuk Pintu di homepage itu cukup mudah. Misalkan kalian sudah download, sudah daftar, terus kalian tertarik nih di bear market lagi pengen serok aset, terus kalian pengen asetnya itu nambah secara tumpukan, kalian bisa earn, kalian bisa staking. Nanti kita tunjukin caranya yuk. Untuk walletnya gampang, tinggal kalian pencet wallet di sini kelihatan kalian punya aset kripto apa aja, gimana performanya. Terus kalau kita ngelihat dari pasar di market sini, itu kelihatan aset yang mau dibeli apa. Pertama kalian harus pastikan punya saldo rupiah dulu. Kalian bisa deposit, ini ada banyak caranya dari berbagai bank yang berbeda. Ada layanan pembayaran lain seperti QRIS, OVO, Genius, GoPay, Dana, Link Aja, dan ShopeePay juga. Misalkan kita mau coba nih pakai QRIS, deposit minimumnya itu 50 ribuan dan itu service fee-nya 0,7%. Jadi kalian terima bersih 49.600-an rupiah. Kalian tinggal pencet deposit now untuk kemudian diproses secara QRIS. Misalkan QRIS-nya pakai BCA, kalian tinggal masukkan scan tadi, kemudian keluar nih tulisannya PT Pintu kemana aja dari yang 50.000 rupiah. Jadi kalian tinggal proses pembayarannya, terus masukkan PIN kalian, dan seharusnya sudah langsung bisa untuk masuk. Setelah berhasil, kalian akan menerima notifikasi bahwa rupiah sudah berhasil deposit. Terima kasih sudah menggunakan Pintu. Kalian tinggal langsung aja kembali ke halaman utama, langsung kelihatan saldonya, masuk aja ke pasar. Misalkan nih, kalian mau beli Bitcoin gitu kan. Kalian tinggal beli Bitcoin pun cukup mudah caranya. Kalian hanya tinggal masuk ke bagian buy di sini. Kemudian misalkan mau dipakai 50%-nya, coba anggap aja cuma beli 25.000, kalian bisa. Kalau misalkan mau beli langsung 50.000-nya 100% juga tinggal pencet di situ bisa, terus tinggal pencet next untuk pembelian Bitcoin. Tinggal buy now dan itu sudah termasuk sama PPN atau pajaknya tadi. Tapi kalau misalkan nggak tertarik untuk beli BTC pun kalian bisa, misalkan nih kan untung lagi pakai aplikasi Pintu, siapa tahu mau coba nih staking PTU, kalian bisa beli untuk token PTU-nya sendiri. Kalian bisa buy di sini, terus kalian bisa masuk ke bagian buy-nya juga sama, cukup mudah. Kemudian langsung kalian pencet 100%-nya untuk kemudian next kalian bisa melakukan pembelian PTU, termasuk PPN juga sama, tinggal buy now. Setelah berhasil, PTO ini bisa langsung kalian staking juga dan menikmati banyak benefit yang kemarin sudah sering banget kami bicarakan di iklan-iklan sebelumnya. Dimana kalau misalkan kalian staking PTU, tergantung pada levelnya, kalian bisa dapat banyak banget manfaat menarik. Entah itu dari merchandise, entah itu dari tiket seperti bioskop, entah itu seperti Spotify Premium, entah itu voucher belanja, voucher makan, dan biasanya setiap bulan mereka ada kampanye yang baru-baru. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau misalkan kalian tertarik bisa cek link di deskripsi di bawah ini untuk referral kalian mendaftar akun Pintu. Langsung cukup mudah di aplikasi HP, semuanya tidak begitu ribet dan ramah pengguna juga tampilannya. Terima kasih Pintu untuk sponsor video kita hari ini. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita mau ngelihat ya dari beberapa hal. Pertama itu kemarin waktu minggu lalu sebenarnya udah ada beberapa dugaan tentang kayak hasil earnings atau pendapatan dari perusahaan yang dilaporkan katanya gitu kan akan memberi dampak negatif ke pasar karena mereka kemungkinan besar angkanya tidak bagus. Sampai diomongin sama si CNBC, terus sama CNN Business juga bilang kalau earnings dari perusahaan teknologi itu bakal muncul dengan angka yang negatif, buruk, dan itu pasti akan memberi dampak yang tentu saja nggak enak buat pasar kelas aset apapun. Nah terus kalau misalkan kita lihat ya, dampak itu beneran karena sebenarnya earningsnya pun buruk karena situasi keuangan dunia, karena situasi global. Terus kalau kita lihat harganya pun hancur, kacau. Kalau kalian udah lihat di Twitter, beberapa akun itu sudah sampai bikin bikin info, bikin kabar, sama kadang ada yang sampai ngelucu juga, dibikin jokes sama dibikin memes. Kayak Amazon nih turun 17%. Yang menariknya adalah di pasar kripto turun 17% itu bukan hal yang
apa ya, mengejutkan. Turun 17% di pasar kripto tuh kayak ya udahlah, turun 17%. Tapi kalau kita ngeliat Amazon dengan perusahaan yang bener-bener besar seperti ini, Amazon itu perusahaan triliunan dolar. Dan kalau kita ngeliat ke komentar-komentar tuh ada beberapa yang ngasih komennya tuh menarik. Jadi salah satu perusahaan yang terbesar gitu kan, turun 20% hanya dalam 1 menit di candle ini, itu sebenarnya adalah penurunan yang besar banget. Kalau kalian mau tahu sebesar apa, ada yang bilang gitu kan, ada yang ngasih komentar nih, penurunan sebesar ini itu ukurannya sama dengan market cap dari perusahaan yang kayak McDonald atau kayak Disney atau kayak Toyota atau kayak Shell. Jadi perusahaan-perusahaan yang namanya udah terkenal, kita semua tahu, itu market cap-nya bahkan lebih kecil dari ukuran kerugian dari penurunan harganya stok Amazon ini dalam 1 menit yang 20%. Jadi itu karena perusahaan yang market cap-nya udah triliunan dolar, beda dengan yang namanya market cap kripto. Kalau udah turun 17% tuh jauh lebih mengejutkan daripada kripto sendiri. Jadi lucu sih kalau ngelihat dari all time high-nya pun, bahkan stok-stok seperti ini jauh lebih minus daripada kalau kita megang BTC atau ETH atau beberapa aset kripto yang performanya tentu bagus. Jadi kalau kita lihat lagi dari yang akun lain di Twitter, ini merupakan sesuatu yang liar memang sih. Kalau kita ngelihat di chart ini pun jauh lebih drastis gitu ya penurunannya. Bener-bener perusahaan ini ngedam 20% hanya dalam beberapa detik. Dan sampai ada yang beberapa ngejokes gitu kan, pakai memesnya si Kodok ini, yang bilang, ya ini nggak pengaruh apa-apa ke saya karena saya investasi di kripto. Kemudian kalau kita ngelihat dari akunnya FTX sendiri, FTX juga sampai ngelucu, dia bilang, siapa nih yang nge-cancel membershipnya Amazon Prime karena sampai bener-bener harganya turun. Ya emang sih kalau kita ngomongin soal Amazon Prime, mungkin ada beberapa dari kalian yang subscribe juga, nggak begitu banyak sih yang ditonton, kecuali kalau saya pribadi sih nontonnya biasanya kayak The Office, itu keren sih, lucu-lucu. Tapi kalau selain dari kayak The Office, belum ada bener-bener show atau hal lain yang benar-benar mau untuk subscribe dengan Amazon Prime. Tapi ini kan cuma buat ngelucu aja, bukan berarti dengan berkurangnya subscriber itu yang jadi buruk, meskipun memang pengaruh sama earningsnya perusahaan mereka. Kita lanjut yuk ke TradingView lagi. Dia ngasih update untuk yang harga saham Meta. Meta pun turun 22%. Sudah bisa dibilang sama kayak ada orang yang di komentar itu, Meta is dead. Tapi ya gimana ya kalau dibilang, dan juga Mark Zuckerberg punya beberapa konsepnya sendiri yang pengen dia kerjakan terkait metaverse dan lain-lain. Meskipun memang dalam setahunan terakhir kekayaannya dia tuh rugi sebanyak kekayaannya Warren Buffett sendirian. Ada yang bilang gitu, karena kalau kita samakan dengan angkanya, segitulah kira-kira kerugian dari perusahaan Meta itu sendiri yang berdampak sama Mark Zuckerberg. Terus sampai ada yang pada ngekomen juga, ini mungkin waktunya untuk nge-short pasar. Atau mungkin ada orang yang oke lah, udah mulai saatnya kita ngelihat harga-harga saham jatuh. Dan ya sampai ada yang ngejelek-jelekin juga, kayak kan kadang investor saham bilang gitu kan, kripto tidak ada fundamentalnya dan terlalu volatil. Tapi kalau kita melihat saham seperti ini yang besar banget namanya juga, kadang jadi bikin kita rada gimana ya, ngerasa lucu juga kalau ternyata mereka bisa turun sedalam itu hanya dalam waktu singkat. Kita lihat ke pasar kripto, kemarin ada yang menduga kalau ini turun jatuh pasti kripto bakal terdampak, ternyata tidak. Ternyata kripto kalau kita ngeliat hari ini ya, dalam 24 jaman terakhir cuman turun Bitcoin 2,5%, Ethereum cuman turun 3,3%. Jadi bahkan nggak ada turun 5% dalam sehari terakhir. Jadi kalau kita ngelihat dari pasar kriptonya sendiri itu tidak begitu terdampak. Dan kalau kemarin kita ngelihat korelasinya kan cukup dekat dengan yang namanya saham teknologi. Sekarang kita bisa melihat nih, beberapa orang udah langsung mulai meneliti bahwa mungkin korelasinya sudah tidak seerat itu dengan saham teknologi. Sampai ada artikel di Decrypt. Decrypt bilang apakah Bitcoin sudah benar-benar decouple atau terpisah dari gerakan harga saham. Nah, ada beberapa expert yang sampai membagikan pendapatnya juga mengenai ini. Tapi ya kalau kita ngomongin soal harga, memang ya namanya harga cuman gitu-gitu aja, kita juga nggak bisa begitu banyak tahu, apalagi prediksi ke masa depan, semua cuman mainan probabilitas doang. Tapi yang mau kita bahas itu sebenarnya lebih ke kayak Web 2-nya, apakah beneran mati atau kok kita bener-bener butuh Web 3 untuk pengganti dari media sosial yang udah ada. Kebetulan Elon Musk udah beli Twitter. Kalau kita lihat dari Twitternya langsung ya, sampai kemarin ngelucu juga si Elon Musk waktu dia masuk ke headquarternya gitu kan, kantor pusatnya Twitter, dia masuk bawa-bawa wastafel, dia langsung bilang candaannya gitu kan, let that sink in, dan dia langsung masuk videonya di sini. Cuman yang menarik adalah Elon ini punya beberapa
visi yang dia pengen lakukan untuk Twitter biar bisa jadi medsos yang lebih baik ke depannya. Dan itu beberapa visinya bisa kita lihat di thread dari salah satu platform riset kripto, Blockworks. Nah, Blockworks ini membagikan bahwa Elon Musk itu selama beberapa saat terakhir di Twitternya sudah membagikan tujuan-tujuan dia untuk membeli yang namanya Twitter. Dan dia pengen yang pertama bikin algoritmanya itu jadi sumber terbuka, open source. Terus yang kedua dia pengen menghilangkan bot-bot yang sering nge-spam. Sering banget tuh ada yang kayak nipu-nipu orang lah, suruh nge-DM, bagi-bagi giveaway, padahal semua cuman bot yang nge-spam. Terus ada verifikasi yang lebih mudah, ada pembayaran juga, kemudian ada tweet yang bisa lebih panjang, jadi tweetnya nggak pendek-pendek. Terus ada yang dia bilang itu kayak jurnalisme Twitter tuh lebih bagus daripada medsos lain karena mereka bisa melihat dialog-dialog orang yang berdiskusi, membagikan argumen segala macam, jadi sebuah town square digital istilahnya. Kemudian ada juga reward untuk kreator-kreator di Twitter. Ada juga kompetisi untuk bisa melawan saingannya dengan kayak YouTube dan TikTok. Mirip-mirip lah kayak yang namanya di Instagram ada Reels, di TikTok ada video, di YouTube ada Shorts. Kemudian ada Everything App. Apapun lah aplikasi yang dia ingin lakukan, yang ingin masuk gitu kan. Untuk shopping, untuk payment, messaging, social networking, semuanya dikerjakan di sini. Jadi kalau kita melihat sedikit tentang masa depan yang ingin dikerjakan Elon Musk sekarang dia masuk, meskipun terlepas dari ada banyaknya candaan ya, gara-gara dia langsung masuk terus CEO-nya langsung dipecat, terus ada beberapa karyawan lain yang juga langsung di lay off. Meskipun ada beberapa hal terkait itu, tapi sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Elon Musk dengan Twitter itu cukup menarik. Jadi mungkin kita bisa pantau nih, apakah benar-benar kita hanya membutuhkan Web3 doang, apakah mungkin ada beberapa hybrid kerjasama antara platform yang Web2 dengan yang Web3 untuk bisa mendukung ya bisnis kita, komunikasi kita, pembayaran kita, semua urusan yang kita lakukan secara digital lebih efektif lagi. Sekarang kita mau ngobrol singkat aja nih terakhir untuk menutup video hari ini tentang pasar. Kalau kita ngomongin soal harga-harga saham tadi, nggak begitu dampak ke kripto, tapi seperti apa sih keadaan makro? Karena akhir-akhir ini kita udah sering bahas makro, sekarang kita menyinggung sedikit aja sih. Apakah sudah saatnya untuk kita bisa beralih positif atau bullish? Kemarin saya bagikan beberapa analisis on-chain di komentar pasarnya di dashboard member RR, dibilang apakah memantul bullish kembali, dan beberapa metrik yang dilihat di sini tuh sebenarnya menarik karena metrik-metrik ini menunjukkan bahwa ada transfer kekayaan koin yang lagi besar sedang terjadi dari pembeli yang kemarin beli di pucuk yang kemudian nyerah, kemudian dibawa masuk ke investor yang sekarang hodl yang udah sabar nunggu bottom untuk serok. Jadi kayak ditransfer, yang beli di pucuk kemarin rugi terus dijual murah, sedangkan investor yang sabar dapatnya belinya murah. Jadi itu yang menarik dari data on-chain kemarin di dashboard member RR. Kalau mau baca lebih lanjut, kalian bisa langsung masuk ke website kami. Kalau belum jadi anggota bisa daftar, linknya ada di deskripsi. Tapi sekarang kita bahas tentang bank sentral yang ada di seluruh dunia gitu kan. Ada grup yang namanya G10. G10 ini merupakan grup dari bank sentral yang besar yang terutama kayak US, UK, Kanada, Italia, Belanda, beberapa nama lain yang saya juga lupa, Eropa termasuk. Dan ini beberapa dari mereka sudah mulai mempertimbangkan untuk beralih haluan, berganti haluan, atau istilah kerennya pivot kalau misalkan kalian udah sering dengar dan baca-baca konten makro. Nah, mereka sudah mempertimbangkan untuk bisa melambatkan kenaikan suku bunga. Kenapa tiba-tiba ganti? Karena mereka merasa bahwa negara mereka itu rapuh, negara mereka itu fragile istilahnya. Kalau di barang-barang paket, fragile tuh kayak mudah pecah. Nah, si Kanada ada masalah dengan utang di sektor swasta mereka. Di Australia ada perusahaan pasar perumahan domestik yang bermasalah. Kemudian di Eropa ada ketakutan resesi. Jadi setiap negara itu ada masalahnya masing-masing, dan bank-bank sentral yang di seluruh dunia ini merasa takut mereka akan merusak ekonomi. Itulah kenapa mereka mulai mempertimbangkan mungkin saatnya untuk ganti haluan. Jangan terlalu ketat dengan kebijakannya. Jadi ada beberapa hal yang kemarin menarik sudah dibahas di sini. Ini dari Alf Macro. Alf Macro ini sering banget bahas tentang makro, bahas tentang hal-hal terkait ekonomi dunia, dan dia bilang kalau memang inflasi itu perlu untuk diturunin. Dan dari mana kita bisa tahu bahwa mereka siap untuk pivot tadi? Itu sebenarnya dari press conference kemarin. Dia bilang di sini bahwa press conference kemarin mereka bilang kenaikan suku bunganya itu perlu dilanjutkan, tapi bukan dalam meeting-meeting berikut ini. Artinya ada jeda waktu dulu sebelum menambah suku bunga lagi, sampai nanti mungkin kalau sudah ekonomi bisa menghandle situasinya, baru kita naikin lagi. Terus yang kedua dibilang di press release-nya itu ada beberapa kebijakan yang akan ditarik. Kemudian yang keempat,
yang ketiga maksud saya, ada si Christine Lagarde-nya sendiri, presidennya Bank Sentral Eropa, yang sudah mulai takut dengan resesi, dengan risikonya. Terus dia langsung menimbang nih, pro dan kontranya itu apa untuk kebijakan yang lebih longgar lagi. Jadi kita lihat ya, dari negara-negara yang besar sekalipun semua bermasalah. Semua bisa melihat kalau suku bunga itu perlu jangan terlalu agresif karena inflasi tinggi banget. Juga kayak caranya gimana, banyak dilema. Intinya kalau misalkan kita mau lihat lebih lanjut, sebenarnya ini semua yang akan menjadi penentu nanti. Apakah duit-duit orang bisa masuk ke pasar keuangan, apakah orang bisa mulai spekulasi lagi, karena mereka akhirnya nanti nggak perlu khawatir dengan biaya pokok yang semakin meningkat. Jadi kurang lebih itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat informasinya, dan kasih tahu di komentar gimana pendapat kalian tentang performa saham teknologi stok gitu kan, yang kemarin bener-bener hancur, dan apakah menurut kalian Web2 bener-bener sudah mati dan kita butuh Web3 penggantinya. Silahkan komentar di bawah dan mungkin kita bisa diskusi di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!